Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bertugas membahas sebuah film yang ya bisa dibilang dia ini termasuk bagian dari franchise film yang lumayan legend sih. Cuman legendnya tuh agak-agak nanggung. Nanggung dalam arti ini film franchise yang sangat dikenal dan secara komersil dia lumayan sukses, tapi reputasinya nggak yang terlalu glowing, dan buat gue itu membuat ini franchise layak disebut underrated sih. Bukan apa-apa, soalnya dia punya kontribusi yang nggak main-main di perkembangan industri film, yaitu ada franchise Tron yang baru ngerilis film terbarunya, film ketiganya lebih tepatnya, yaitu Tron Ares, yang jarak dari film keduanya Tron Legacy itu sampai 15 tahun. Lama sih, tapi Tron emang kayak gitu, nggak tahu, ini anomali sih. Biasanya kan kalau franchise yang sukses dari rumah produksi besar kayak Disney ya, ini itu buat bikin sequel nggak akan makan waktu lama, tapi Tron tuh selalu lama. Tron 1 tuh 1982 dan baru dapat sequel Tron Legacy itu 2010, 18 tahun selisihnya. Terus Legacy ke Ares 15 tahun. Jadi kalau ada film keempat besok mungkin 12 tahun lagi mungkin ya. Nggak tahu kenapa bisa selama itu. Tapi itu juga sih yang bikin Tron kayak tadi gue bilang itu termasuk franchise yang bisa dibilang underrated. Gue akuin ketiga filmnya termasuk Ares ini nggak ada yang bener-bener keren, nggak ada yang kayak wah anjir ceritanya itu luar biasa. Tapi secara teknologi, secara kontribusi dia di perkembangan teknologi film, peran Tron tuh nggak main-main. Tron yang pertama sih terutama sih. Tron yang pertama itu walaupun kalau lu tonton sekarang kayaknya terlihat busuk banget ya, membosankan, aneh, ketinggalan zaman. Well itu benar. Tapi di zaman dulu itu visual keren banget. Dan dia adalah salah satu film pertama yang pakai CGI sebanyak itu. Sebelum Tron udah ada film pakai CGI, tapi biasanya tuh terbatas banget. Sedangkan Tron kan bener-bener total ya. Karakternya, kendaraannya, environmentnya itu ada yang dibikin full pakai CGI. Nah itu adalah salah satu yang pertama. Kalau nggak ada Tron, mungkin perkembangan CGI di blockbuster Hollywood nggak akan kayak sekarang. Cuman ya sayangnya karena kalau ditonton sekarang kelihatan ketinggalan zaman, jadi banyak orang yang kayak kurang menganggap kontribusi itu. Nah kalau Tron Ares gimana? Ya buat gue ini sedikit, sangat sedikit sih, tapi sedikit peningkatan daripada Tron Legacy. Masih lebih bagus dibandingin Tron Legacy. Gue tetap lebih suka Tron yang pertama, walaupun sekarang kalau ditonton ketinggalan zaman, tapi feel-nya tuh sangat-sangat nerdy banget. Itu alasan gue suka Tron yang pertama. That's why ada satu scene di Tron Ares yang gue juga suka banget, yaitu pada saat nanti ada karakter yang namanya tuh Julian Dillingers yang diperanin Evan Peters. Dia itu berusaha ngehack server perusahaan saingan dia yang namanya Encom. Nah biasanya adegan hacking di film tuh kan ya udah ya gitu-gitu aja, orang ngetik gitu, ada efek suaranya gitu kan gitu. Terus kemudian di layar ada apalah itu tulisan programming, coding or something gitu, pokoknya tulisan-tulisan yang gue nggak paham, dan lalu karakternya akan ngomong berhasil gitu. Nggak tahu dia ngelakuin apa sebenarnya. Tapi di sini unik karena hacking tadi divisualisasiin sebagai adegan pertarungan antara dua prajurit. Bukan dua prajurit sih, dua pasukan lah. Jadi ada pasukan yang itu mewakili program yang dikirim sama Dillinger melawan pasukan yang melindungi markas, melindungi server dari Encom. Padahal itu kan sebenarnya hal yang sangat-sangat nerdy ya. Ada virus gitu, anggaplah virus kan ya. Kalau ngehack tuh virus or nggak tahu gue istilahnya apa, kalau ada yang lebih paham silakan ditulis ya. Tapi gue anggaplah virus gitu. Virus menginvasi sebuah server, tapi kemudian ada antivirus berusaha melindungi server itu. Tapi sama Tron Ares bisa dibikin jadi sebuah adegan action yang keren. Nah itu yang gue suka. Kenapa? Karena Tron emang adalah sebuah franchise yang selalu bisa bikin hal-hal bersifat nerdy, bersifat teknologi yang orang awam tuh mungkin nggak tertarik, hal-hal yang niche banget, jadi sesuatu yang keren. Nah tapi kita ngomongin cerita dulu nih. Soalnya kalau sepanjang sejarahnya ya, film-film Tron mau itu yang pertama atau yang kedua Legacy, itu secara visual emang selalu keren. Nah yang bermasalah adalah ceritanya. Kalau di Ares ini at least ceritanya itu buat gue punya relevansi yang tinggi ke dunia zaman sekarang. Jadi Alkisah nih ya, ada sebuah teknologi yang canggih banget, di mana teknologi itu bisa memindahkan benda atau program entitas dari dunia digital ke dunia nyata. Cara kerjanya itu mirip sama
printer 3D. Nah yang ada di Tron Ares ini semacam versi lebih canggih lah, versi lebih sophisticated dari printer itu. Jadi dia bisa mindahin benda-benda kayak tank, kayak pesawat, even program kayak si Ares yang diperanin Jared Leto itu bisa dipindahin, bisa diwujudkan dalam bentuk manusia di dunia nyata. Dan teknologi itu lagi diperebutkan sama dua company, yaitu company Dillinger Systems sama Encom yang dipimpin sama Eve Kim ya, yang diperanin Greta Lee. Mereka lagi sama-sama mengembangkan teknologi itu. Cuman bedanya kalau si Julian dari Dillinger itu pengen bikin alat-alat perang buat dijual ke militer demi profit, sedangkan si Eve itu lebih tertarik bikin pohon. Serius, dia literally bikin pohon. Tapi tujuannya adalah supaya umat manusia di seluruh dunia itu nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kesusahan. Jadi nanti bukan cuma pohon yang dibikin, misalkan lu pengen bikin hutan biar dunianya lebih hijau, atau bikin anything yang memudahkan kehidupan umat manusia. Nah itu tujuannya sih. Kelihatan lah ya mana yang baik, mana yang jahat. Nah lewat kompetisi antara dua perusahaan itu, naskahnya nyampein perspektif dia tentang isu yang lagi relevan banget di dunia sekarang. Apalagi kalau bukan soal AI, itu kan tidak pernah berhenti membuat kontroversi ya. Di sini tuh naskahnya kayak berusaha mempertanyakan sebenarnya garis batas pemakaian AI itu seberapa. Kapan sih AI itu berubah dari yang tadinya membantu manusia jadi mengancam manusia? Itu garis batasnya tuh harusnya di mana? Nah itu yang coba dipertanyakan sama film ini. Dan disitulah karakter Ares, Jared Leto, Jesus Christ itu memegang peranan penting ya. Jadi Ares nih simpelnya adalah sebuah program yang disebut Master Control. Dia dibikin untuk melindungi servernya Dillinger. Nah kalau di dunia Tron nih, gue jelasin dikit buat yang masih awam mungkin ya. Di dunia Tron server digital itu disebut grid, GRID ya. Nah si Ares itu dibuat untuk memimpin, untuk melindungi grid kepunyaan perusahaan Dillinger. Program software sebenarnya tuh. Nggak tahu kenapa dibikin mukanya Jared Leto, nggak ada penjelasannya kenapa dia harus dibikin dengan muka itu brewokan, gondrong, nggak ada penjelasannya. Tapi intinya dia tuh dikasih misi untuk merebut sebuah kode yang dipegang sama si Eve sama Encom. Kode itu memungkinkan tadi ya, teknologi tadi yang gue sebut tuh, printer 3D canggih itu membuat sesuatu itu permanen. Soalnya kalau nggak pakai kode itu, hal apapun yang dicetak sama laser printer 3D tadi cuman bisa bertahan 29 menit. Misalkan si Ares tuh di print tuh, dia tuh dipindahin dari dunia digital, dari grid ke dunia nyata, set kelihatan perfect, tapi kemudian cuman bisa bertahan 29 menit. Setelah 29 menit lebur tubuhnya, balik lagi ke bentuk digital. Kode yang dipegang sama si Eve sama Encom itu bisa membuat transformasi ke dunia nyata itu permanen. Si Ares tuh semacam Terminator ya, Terminator yang dikirim untuk memburu si Eve. Cuman kemudian si Ares mulai menunjukkan ketertarikan sama hal-hal berbau duniawi, berbau manusia lah lebih tepatnya. Dia tuh tertarik sama apa yang disebut emosi, perasaan. Gimana sih rasanya merasakan guyuran air hujan di tubuh lu? Ngingetin ke Blade Runner ya. Adegan endingnya itu pas si replikan si Roger Hauer tuh ngomong like tears in rain. Nah, kayaknya memang ngambil inspirasi dari sana sih. Intinya Ares tuh mulai tertarik sama hal-hal berbau manusia lah, daripada mematuhi komen perintah dari si Julian, dari pembuatnya. Dan itu ngingetin ke sebuah cerita klasik yang udah disebutin secara gamblang sih sebenarnya di dialog film ini, yaitu Frankenstein. Karena kan di Frankenstein tuh juga kayak gini kondisinya. Frankenstein tuh BTW buat yang masih sering ketukar ya, itu nama dokternya ya, nama ilmuwannya, mad scientistnya itu Frankenstein, bukan monsternya. Kalau monsternya tuh namanya ya udah the monster gitu aja. Kalau Frankenstein tuh nama dokternya. Nah di cerita Frankenstein kan si dokter bikin monster yang nggak punya jiwa, yang ya udah kayak mayat hidup yang bisa dia suruh-suruh. Tapi seiring waktu si monster mulai tertarik tuh sama hal-hal yang lebih manusiawi, sama emosi manusia, sama companionship, dia pengen punya temen dan lain-lain. Nah, mirip kayak gini. Ares tuh sama kayak monsternya Frankenstein. Dan aktingnya Jared Leto di sini gue harus mengakui memang bagus sih. Bagusnya adalah dia itu bisa memisahkan sisinya Ares pada saat dia tuh masih jadi program yang patuh, sama pada saat dia udah mulai tertarik ke hal-hal yang bersifat manusiawi. Pada saat masih jadi program yang patuh, dia kaku banget anjir, kayak robot yang oke gitu, dingin, nggak ada perasaan. Tapi kemudian pas udah mulai kenal si Eve, mulai makin tertarik sama manusia, mulai pengen punya emosi, dia lebih bisa berekspresi, lebih punya empati. Leto bisa memisahkan dua sisi itu dengan subtle, nggak yang kemudian kerasa jeglek banget, nggak ada gradasinya, nggak. Nah dari karakter Ares itu kemudian skripnya nge-explore soal isu AI. Cuman pernyataan dari si skrip itu jelas, dia tuh pengen ngomong kalau manusia walaupun kita tuh nggak abadi ya, kita tuh bisa mati, kita tuh bisa terluka. Beda sama Ares sebagai AI itu kan dia misalkan
misalkan hancur, mati, rusak ya tinggal dibikin ulang, lahir lagi, immortal. Walaupun manusia itu mortal, tetap kita tuh lebih superior guys. Nah itu yang gue suka dari naskahnya tuh. Termasuk yang dia kasih lihat di klimaks ya. Gue awalnya udah sempet expect kalau ya udahlah klimaksnya ini pokoknya nanti si Ares jadi OP banget, jadi overpower membantu manusia. Tapi ternyata enggak. Klimaksnya malah ngasih lihat kalau walaupun AI-nya udah canggih banget, manusia tetap harus bisa berdiri sendiri, nggak boleh ketergantungan ke AI. Dan yang terjadi harusnya malah sebaliknya, AI yang butuh manusia. Jadi kayak gue ngerasa Tron Ares itu bisa ngebawa franchise Tron berevolusi. Dari yang tadinya semacam ekspresi kekaguman ke teknologi, sekarang tetap teknologinya canggih, tapi yang dikagumi adalah kemanusiaannya. Tapi tetap masih kerasa Tron banget. Termasuk nanti ada sebuah tribute yang buat gue tuh cakep banget ke film pertamanya, yaitu pada saat gak usah gue spill lah, lu tonton sendiri. Tapi nanti ada pokoknya adegan yang bikin gue tuh terpukau kayak wow, ini tribute yang keren, ide yang brilian, dan visualnya cakep banget. Dia ngasih penghormatan ke film pertamanya. Buat yang udah nonton Tron 1 pasti nanti langsung nge-tribute seperti apa yang gue maksud. Ya intinya Tron Ares ini punya visual yang kelas 1 lah, cakep, warna-warni neonnya as always itu memanjakan mata pada saat si Ares dan pasukannya itu naik motor yang istilahnya itu light cycle ya kalau di Tron ya, light cycle yang punya lampu neon tuh cakep banget. Audionya nih, musiknya juga luar biasa ya. Di sini Nine Inch Nails bro, apalagi tidak mungkin mereka tidak keren musiknya. Nine Inch Nails di sini seperti biasa ngebawa pendengarnya itu apa ya, masuk ini lebaynya ya, lebaynya tuh kayak masuk ke surga industrial, musik elektronik industrial yang bikin pendengarnya itu masuk ke fase trance gitu. Keren. Jadi tuh kombinasi yang asik banget emang, visual neon, musiknya Nine Inch Nails yang industrial tuh audio visual yang lengkap lah. Cuman sayangnya satu, gue nggak mempermasalahkan kalau misal plotnya itu generik, plotnya itu klise ya, karena tadi plot Tron itu dari dulu ya memang gitu-gitu aja, cenderung tipis. Fine, gue nggak berharap plot yang complicated, yang berat dari Tron. Cuman yang bermasalah di sini justru directingnya. Sutradara ya ini si namanya bacanya gimana ya, Joachim Ronning yang bikin Kon-Tiki, terus bikin Maleficent yang kedua kalau nggak salah ya, Maleficent Mistress of Evil, terus bikin Pirates of Caribbean yang Dead Man Tells No Tales yang juga jelek itu. Ya Pak Ronning ini directingnya kayak orang lemah syahwat sih, kayak orang puasa udah jam 5 sore gitu, udah lemes banget. Jadi kayak anomali gitu visualnya. Ada apa, warna-warna neon, karakternya pada kebut-kebutan pakai gadget yang canggih banget, musiknya Nine Inch Nails juga bikin pendengarnya tuh kayak pengen headbang gitu kan. Terus tiba-tiba masuk directingnya yang lemes banget. Gue paling kesel ya, paling konyol itu ada nanti scene kejar-kejaran antara anak buahnya Ares yang namanya Athena sama si Eve. Lu perhatiin pilihan shotnya pada saat si Athena itu berusaha ngejar, dia lari kan ngejar si Eve, terus sebelum si Athena itu bisa nge-reach si Eve tuh udah kabur duluan naik motor. Itu pilihan shotnya konyol banget deh, pilihan shotnya, terus kemudian gimana pilihan shot itu disusun dengan shot-shot yang lain. Aduh itu konyol banget. Udah levelnya buat gue kayak sutradara horor Indonesia yang generik, yang nggak tahu cara bikin jump scare yang seru tuh gimana, sama levelnya anjir. Dan di adegan-adegan lain walaupun nggak sampai sekonyol itu juga sama, lemah syahwat dia. Slow motionnya nggak yang bikin gue tuh wow keren banget. Terus pada saat adegan yang harusnya itu punya kecepatan tinggi, itu presentasinya sama sekali nggak dinamis. Parah lah directingnya buat gue. Ini mending dibalikin ke sutradaranya Tron Legacy, si Joseph Kosinski nggak sih? Walaupun ya Kosinski sekarang udah nggak level ya bikin Tron. Dia udah bikin F1, dia udah bikin apa tuh Top Gun. Overall lebih suka Ares daripada Legacy. Tapi ada satu poin yang Legacy itu lebih bagus daripada Ares, yaitu actionnya. Soalnya yang ngedirect Kosinski, dia lebih dinamis, lebih lincah, pilihan shotnya lebih stylish, gerak kameranya lebih koprol-koprol ya. Kalau si Ronning nih nggak tahu lah, itu tadi kayak orang lapar terus suruh kerja gitu. Oke, skor ya untuk Tron Ares jadinya cukup lah, saya kasih 6,5 dari 10. Kalau directingnya keren bisa sebenarnya 7,5, tapi ya nggak apa-apa, masih layak untuk ditonton lah.
Kalau misalkan lu mungkin belum nonton Tron 1 atau Tron Legacy, tetap akan bisa paham sih. Walaupun mungkin beberapa Easter egg lu akan miss ya, termasuk soal tribute yang gue sebut tadi, atau nanti ada di ending lu akan diperlihatkan foto dua orang, lu nggak akan ngerti mungkin itu siapa anjir, mbak-mbak sama mas-mas itu siapa. Nah mungkin lu nggak akan ngerti itu. Tapi untuk bisa menikmati filmnya, lu nggak perlu sebenarnya nonton Tron atau Tron Legacy, nggak apa-apa. Tapi saran gue tetap coba sih, minimal tonton Tron yang 1 lah, karena itu adalah salah satu film yang paling influential di perkembangan industri sinema ya, terutama Hollywood. Jadi silakan dicoba. Dan buat yang udah nonton, silakan bagiin juga review kalian di kolom komentar dan di scorefilm.com. Silakan ramaikan websitenya, and thank you banget buat teman-teman yang masih join membership Cineclip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review berikutnya.